Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya menjumpai teman-teman dan semua keluarga besarnya selalu sehat, bahagia, sejahtera, tercukupi semua kebutuhannya dan tercapai semua niat mulianya. Pada pagi hari ini, hari ketiga bulan Ramadan, saya melakukan kunjungan naik sepeda ke daerah kawasan ekosistem esensial koordinat Penyu Kabupaten Lombok Barat. Jadi di sini kita bersama pihak BKSDA melakukan kunjungan. Nanti teman-teman akan saya sampaikan langsung penyu-penyunya juga dan sekaligus riwayat dari kelompok ternak penyu ini ya. Jadi mungkin kita menjumpai Bapak Ivan dari pihak BKSDA. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa di channel Dokter Hewan Irfan. Kita sekalian ada di Desa Kuranji ya. Di sini merupakan desa pelestari penyu ya, penyu laut. Kita ada di pinggir pantai ya. Coba mungkin di syuting ya ini. Oh, kita ada di kita habis sepedahan tadi ya dengan Pak Dokter. Kemudian ini saya di samping saya ada Pak Sinarep ini ya. Pak Sinarep selaku anggota kelompok pelestari penyu yang ada di Desa Kuranji. Kemudian kelompok ini berdiri sejak 2015 ya, yang membentuk dari BKSDA. Kemudian tugas kelompok ini yaitu sangat mulia ya, melakukan pelestarian penyu dengan menghimpun penyu-penyu yang bertelur di sepanjang pantai Kuranji ini sampai ke Jeranjang, bahkan sampai ke Lembar ya. Kemudian untuk ditetaskan yang awalnya telur-telur itu dijual ke pasar, akhirnya kelompok ini dengan dukungan BKSDA melakukan sosialisasi, kemudian penyu ini untuk ditetaskan. Mari kita lihat sambil lihat ya untuk lokasinya ya. Jadi kegiatan di sini sinergi dengan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat, kemudian desa. Ini buktinya kita juga dibangunkan oleh dana desa ya, 2017 dibangunkan tempat untuk penampungan tukik. Kemudian juga dari Dinas Kelautan Kabupaten Lombok Barat. Dan ini ada CSR-nya juga di sini ya, ada PLN yang juga melakukan bantuan sejak 2021 ya, 2022. Mari ayo Pak Dokter. Seperti ini kan, ini Dinas LH Lombok Barat juga ngasih bantuan. DLH 2019 ya. Nah ini Pak Dokter, jadi silakan Pak Narap aja. Penyu yang ada di Indonesia itu ada 7 jenis. Kemudian di dunia ada 7 jenis. Di Indonesia ada 6 jenis. Kemudian yang ada di Kuranji atau di Lombok ini yang sudah kita tetaskan atau kita lestarikan itu ada 3 jenis ya. Yang pertama ini penyu sisik. Ini juga ada banyak di perairan Lombok. Ini penyu ini kemarin sempat terkena jaring ya. Jadi kita amankan di sini. Kemudian ini ada lagi Pak Narap sudah. Ini penyu lekang.
Wah, terlalu besar. Biarkan dah Pak kalau terlalu Ini besar. penyu lekang, ini netas di sini nih. Besar sekali. Wow. Allahu Akbar. Ini termasuk kura-kura yang termasuk hewan purba. Oh, iya. Ya, termasuk hewan purba. Nah ini Oh, nggih. ketua kelompok pelestari ini. Ketua kelompok pelestarinya datang, alhamdulillahirabbil alamin, Mau ngasih teman-teman. makan. Nah, silakan. Ya, ini Bapak kita salaman dulu, Pak. Wah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, jadi teman-teman semuanya, kura-kura ini termasuk binatang purba. Dia sudah ada sejak 145 145 sampai 200 juta tahun yang lalu. Jadi ini salah satu hewan langka yang Dilindungi ya. dilindungi oleh undang-undang. Nah, teman-teman, kita lihat momen yang sangat langka ini. Jadi tiap hari dikasih makan ikan kecil-kecil. Nah, itu caranya dikasih makan, teman-teman. Ini luar biasa pengalaman. Kalau yang besar lebih bagus dipotong-potongkan sama ini Bapak Ketua kelompoknya yang sangat ulet telaten dalam memelihara ada yang jual juga ya. Memelihara kura-kura ini. Oh, ikan terbang. Tadi saya beli teri. Oh, tadi. Ini dapat apa? Sama teman-teman nelayan minta. Iya tadi Pak Sapri kan dapat juga dia. Perlu kami beritahu bahwa Kenapa kura-kura ini makan ikan tetap laut lolos ya, ke sini. teman-teman ya, karena ini air-airnya disedotkan dari laut. Apa enggak begitu? Betul. Jadi dia disedotkan dari laut supaya menyerupai ekosistem laut. Dikasihkan makan juga. Nah, itu teman-teman. Dia dikasih makan cukup banyak. Jadi kesejahteraan terjamin. Jadi iya. Kesejahteraannya terjamin. Jadi alhamdulillah, ini lewat media ini juga saya sampaikan ini sebagai edukasi bahwa kura-kura ini dilindungi oleh undang-undang dan tidak sembarangan orang bisa memeliharanya bebas. Jadi harus ada izin-izin yang harus dilengkapi tertentu baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan Balai Konservasi Alam. Untung jaga payo ya sumurnya. Oh. Ya, jadi ini momen yang sangat langka, teman-teman. Kebetulan ini kita lagi jalan-jalan. Nah, terus kira-kira tahun berapa Pak ini kelompoknya ini dibuat, Pak? Tahun 2015. Tahun 2015. Tanggal 2015 bulan 11. Berarti udah 7 tahun nggih, Pak nggih. Berapa tahun jadinya? Lama. 2015. Iya. 78. Jadi teman-teman juga saya akan perkenalkan juga tempat penetasan telur ya, teman-teman ya. Coba ini akan ditunjukkan sama Bapak Ivan atau Pak Masnun, nggak apa-apa yang jelasin. Masnun selaku ketua kelompok. Nah, itu kan ada datanya tuh. Ya, ini ada data-datanya, teman. Mulai dari 2015 pembentukan, 2016 kelompok ini mulai melakukan penetasan. Istilahnya ini penetasan semi alami ya. 2016 ada 1282, 2017 7677 butir telur, kemudian 2018 8000, 2019 2600. Kenapa turun? Karena Covid ya. Jadi teman-teman di sini termasuk masyarakat aktivitas untuk melakukan pencarian telur penyu di laut pun jadi lebih sedikit ya. Nah, ini kemudian tempat penetasan telur ini juga dikasih informasi mengenai jenis penyu yang ditetaskan di sarangnya, kemudian juga perkiraan menetas, karena telur-telur penyu laut ini akan menetas selama 55 sampai 60 hari. Jadi bisa kita perkirakan kan di sini
Nah, ketika dia udah mendekati atau masa perkiraan ini berlangsung, bisa kita lihat, kita bongkar, dilihat apakah dia memang terlalu padat pasirnya. Kalau terlalu padat, kita bantu dia untuk keluar dari sarangnya. Kemudian setelah netas, tadi beberapa kita simpan di bak pemeliharaan sekitar 2-1 minggu, kemudian kita lepas dengan mengajak anak-anak sekolah, kemudian juga para pelaku wisata, itu sebagai bagian dari edukasi maupun bagian dari eko-edu ya. Jadi pengembangan jasa wisata yang berbasis ke konservasi penyu ya. Konservasi itu kan ada 3 prinsip, yaitu perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan. Jadi ketika pengawetan, biar penyu ini tetap ada ya, jadi tetap lestari di alam. Kemudian perlindungan, daerah pantai-pantai ini dilindungin oleh pemerintah, makanya di sini pantai yang ada di Kuranji dan sekitarnya di Kabupaten Lombok Barat menjadi kawasan ekosistem esensial atau kawasan koridor penyu. Kemudian pemanfaatannya sendiri tadi sebenarnya pemanfaatan untuk jasa wisata, termasuk jasa untuk pendidikan, karena ketika dimanfaatkan untuk wisata maupun pendidikan, sistemnya ada adopsi. Ada adopsi dari pelaku wisata maupun anak-anak sekolah, yang bisa dibilang juga donasi yang dihimpun ke kelompok, kemudian kelompok itu bisa menghidupkan juga kegiatan-kegiatannya. Karena di sini mereka juga ada operasional untuk tadi ya, pemirsa lihat, untuk ngasih makan penyu, kemudian ada listrik yang harus dibayar, termasuk teman-teman juga ini kan ya tetap sih ada semacam imbal baliknya ketika mereka patroli. Bukan begitu ya Pak Mas Nun ya? Mungkin sampaikan pernah enggak Pak Mas Nun di sini ada kasus misalnya sakit penyunya gitu? Pernah. Kalau kita di sini ini kawasannya kawas penyu. Penyu Lombok. Jadi sempat ditangani oleh hewannya, tapi khusus yang satunya bisa dilepas. Mana orang yang meninggal, mati. Iya. Terus kalau misalnya sudah menetas Pak Mas Nun, segitu banyaknya dilepas ke laut, atau ada kalau misalnya ada yang mau melihara, bagaimana Pak Mas Nun? Kalau dipelihara saat ini nggak boleh, dan nggak boleh diperbolehkan dipelihara. Jadi semuanya itu yang anak penyu yang di sini itu dilepas semua di laut. Tapi kadang-kadang ada nggak semestinya dilepas di sini juga gitu. Di mana terus dilepas Pak Mas Nun? Sebagian ada yang dilepas di tempat-tempat wisata seperti yang di Kerandangan. Di Mula-Mula Resort juga ada, di Gili Air juga, tapi itu tetap kita melalui prosedur, ada istilahnya surat izin dari BPSDA untuk pelepas liaran di tempat lain. Kira-kira apa syaratnya Pak Mas Nun supaya kita bisa melepas kalau misalnya ada yang menetas kura-kuranya? Apa syarat-syaratnya? Kalau melepas di sini terkait masalah surat izinnya itu ya sekarang untuk dibuatkan berita acara saja, karena lokasi kita di sini kan. Kalau di tempat lain mungkin ya kita minta surat jalan lah, atau surat pengawalan dari BKSDA untuk dilepas liarkan di tempat lain, lokasi lain. Gitu. Jadi seperti yang biasanya kalau misalnya ada teman-teman ataupun anak-anak sekolah yang merilis di sini itu dimanapun itu tetap kita pakai donasi lah istilahnya gitu. Kebutuhan kelompok di sini juga untuk kelanjutan konservasi kita di sini. Jadi teman-teman semuanya, ini penyu ya teman-teman ya, beda antara penyu dan kura-kura. Jadi kalau penyu itu mungkin supaya saya tidak menjelaskan langsung, kita langsung tanyakan ke ahlinya ini, Pak Ivan. Pak, kira-kira apa bedanya penyu dengan kura-kura? Kalau penyu itu dia punya sirip
untuk berenang, tapi kalau kura-kura dia punya kaki karena hidupnya kalau kura-kura tidak bisa hidup di laut ya. Oh gitu. Jadi kura-kura itu besarnya terbatas, dia bisa masukkan kepala ke tempurung, ke tempurungnya itu. Jadi kalau penyu nggak bisa gitu. Hidupnya di darat ya, atau airnya perairan tawar gitu. Oh gitu. Kalau penyu ya, di laut. di air laut aja. Iya, ya. Ini ilmu yang sangat bermanfaat ya teman-teman semuanya, dan saya ini luar biasa kesempatan yang sangat bahagia dan berkah ini menjadi momen yang penting buat kita semua untuk kita abadikan. Walaupun video yang saya buat ini saya bukan ahlinya membuat video, tapi kita sedikit tidak bisa memberikan edukasi. Jadi teman-teman semuanya, kembali lagi mungkin kemudian teman-teman saya akan menyampaikan juga jenis-jenis penyu. Kan anak-anak yang 6 jenis itu mana? Nggak ada disebutin. Jenis penyu supaya teman-teman sedikit tidak mengetahui. Ini akan dijelaskan langsung oleh ahlinya. Ya, mana lagi supaya saya tidak dibilang mengada-ada. Ya. Mungkin supaya lebih jelas teman-teman, saya Pak Sahrun akan menjelaskan jenis-jenis. Pak Masnun akan menjelaskan jenis-jenis penyunya itu. Silahkan Pak. Silahkan Pak Masnun, mungkin dijelaskan satu persatu. Iya, begini Pak. Jadi kita di Indonesia ini ada 6 jenis penyu ya. 4 diantaranya berada di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Jadi yang 4 ini yang nggak ada di sini itu cuman penyu tempayan sama penyu pipih, Pak. Jadi semuanya ini kalau yang penyu belimbing memang penyunya sangat langka, dan cuman di sini kita satu kali nemuin di Teluk Mekaki. Dia berhadapan dengan Samudra India. Wow. Kalau yang semua penyu sisik, penyu lekang sama penyu hijau ini di sekitaran Selat Lombok ini tidak ya banyak lah di sini ya. Cuman yang kita tidak pernah ketemuin di Selat Lombok penyu belimbing saja. Oke, teman-teman semuanya, begitulah informasi masalah penyu dan penangkaran yang ada di Kuranji ini saya bisa Kuranji Dalang, Pak. Hah? Kuranji Dalang. Kuranji Dalang. Kuranji Induk. Banyak nyasar surat. Ya. Jadi saya semoga video ini bermanfaat walaupun tidak sempurna sekali teman-teman. Ini semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.